Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 16 sampai 18, firman-Nya berkata demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, berhentilah berbuat jahat. Kalau kita dinasihati untuk berhentilah berbuat jahat, sama artinya dengan kita bertobatlah dari berbuat jahat, bertobatlah dari cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertobatlah dari dosa-dosa kita. Makanya dalam ayat 16 tadi, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Kalau kita berhenti berbuat jahat, lalu yang dituntut apa? Ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi sangat penting dalam hidup kita sebagai umat untuk kita menyadari akan perbuatan-perbuatan jahat yang kita buat atau kita bisa simpulkan dengan dosa, untuk kita bertobat, untuk kita berhenti berbuat jahat ataupun berbuat dosa. Ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaatnya bagi kita? Apa dampaknya bagi kita ketika kita berhenti berbuat jahat? Ada dua hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu akibat ketika kita berhenti berbuat jahat, akibat ketika kita bertobat dari dosa kita, maka akibatnya adalah yang pertama, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita seperti merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah janji Tuhan ketika saudara dan saya berhenti berbuat jahat, ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, maka Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu akan mengampuni dosa-dosa kita, apapun dosa kita. Sampai di sini digambarkan seperti merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Jadi mari kita sebagai umat menyadari akan kejahatan-kejahatan kita, keberdosaan kita, dan kita mulai berhenti berbuat jahat. Maka akibatnya, dampaknya dalam hidup kita adalah Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, maka sama dengan Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa yang menjadi penghambat berkat Tuhan, doa kita dijawab Tuhan, itu semua dosa. Nah, kalau kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita berhenti berbuat jahat, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, maka
pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, dampaknya ketika kita berhenti berbuat jahat, ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ini hal yang kedua sebagai akibat dampak dari kita berhenti berbuat jahat, akibat kita bertobat dari dosa, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya bahwa suatu hidup yang diberkati Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita sebagai umat ketika kita berhenti berbuat jahat. Tapi kalau kita tidak berhenti berbuat jahat, kita tidak bertobat dari dosa kita, akibatnya dalam ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi ada sesuatu ya, konsekuensi yang sangat serius, yang sangat fatal ketika kita tidak berhenti berbuat jahat. Ketika kita tidak bertobat dari dosa kita, maka ada hukuman Tuhan bagi kita. Tapi ketika kita berhenti berbuat jahat, maka firman-Nya kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Itulah suatu deskripsi gambaran dari suatu kehidupan yang diberkati Tuhan ketika kita berhenti berbuat jahat. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita menyadari akan kejahatan kita, menyadari akan keberdosaan kita, dan kita mengambil suatu tindakan nyata untuk kita mau bertobat dari dosa kita. Maka disitulah kita akan melihat kehidupan kita diberkati Tuhan, bahkan anak cucu kita juga pasti juga diberkati oleh Tuhan, karena kita mau berhenti berbuat jahat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar kami, menasihati kami, berhentilah berbuat jahat. Tuhan, tolong kami supaya kami berhenti berbuat jahat. Tolong kami supaya kami mau bertobat dari dosa kami. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kami, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.